Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini sesi sharing tentang profesi akuntansi di suasana atau di masa revolusi industri saat ini. Seperti yang kita tahu, sekarang ini banyak sekali hal-hal yang baru terutama di dunia industri. Sudah tidak asing lagi bagi kita semua tentang revolusi industri. Coba kita buka ya, revolusi industri. Revolusi industri. Nah, ini revolusi industri ini sekarang sudah mulai terasa efeknya. Sebelum adanya pandemi sudah kelihatan, apalagi sekarang pada saat pandemi, terutama di dunia pendidikan kita sama sekali tidak bisa menghindari pandemi. Namun kondisi pembelajaran harus tetap dilaksanakan, maka semuanya serba terintegrasi dengan internet, terintegrasi dengan cyber physical system gitu. Sementara itulah yang terjadi di suasana revolusi industri ini. Kalau kita lihat perkembangan industrinya, di sisi ini ada timeline ini seperti ini, singkat ceritanya seperti ini ya. Ada industri 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Ini kalau tidak salah begini cara bacanya. Jadi di industri pertama itu perubahan dari tenaga horsepower, dari tenaga kuda menjadi dibikin beberapa mesin-mesin seperti ini. Jadi yang awalnya pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan industri dibantu oleh hewan, di era tahun 1784 berubah menjadi banyaknya mesin-mesin dibuat gitu ya. Kemudian di 1870 muncul listrik, di sini produksi massal. Nah, ketika di sini di industri 1.0 dia mesin uap, di sini muncul listrik, maka produksi massal menjadi ciri khasnya. Dengan adanya listrik banyak dibuat mesin-mesin dengan menggunakan tenaga listrik, dan itu mempercepat produksi barang-barang saat itu. Nah, kemudian 1969 ini ditemukan komputer gitu. Komputer, internet dan seterusnya. Di sini semuanya terintegrasi dengan komputer. Nah, sekarang hari ini industri 4.0 atau 4.0 ini intinya tidak hanya komputerisasi saja sebetulnya, karena kalau komputerisasi sudah kita lewati sebelumnya. Di sini yang jadi ciri khas adalah cyber physical system. Semua terintegrasi, semua terotomatisasi, bisa di remote, bisa dikontrol, bisa kelihatan dan segala macamnya di sini. Nah, jadi semua perangkat-perangkat fisik ini dia tidak berjalan sendiri, dia terintegrasi dengan sistem atau dengan sistem, ya kalau kita katakan sistem internet atau cyber physical system itu sendiri. Sehingga di sini di sekarang ini muncullah beberapa istilah-istilah yang baru mungkin di dunia industri ini, atau baru dipublikasi lebih tepatnya, seperti ada istilah Internet of Things yang dia men-set teknologi yang men-set bagaimana perangkat-perangkat kita ini saling terhubung satu sama lain, kemudian dengan internet bisa diakses kapan saja di mana saja. Kemudian ada big data, bagaimana setumpuk data itu, karena konsekuensi dari IoT itu semua data terkumpul, maka data-data yang banyak itu harus diolah, di manage, sehingga dari semua data, setumpukan data itu bisa diambil sebuah kesimpulan untuk bahan pertimbangan, bahan analisa dan seterusnya. Itu ada big data. Kemudian ada blockchain. Kalau kita pernah dengar Bitcoin, itu salah satu teknologi yang menggunakan blockchain. Bagaimana transaksi open ledger dilakukan, terbuka tapi sangat aman gitu dan seterusnya. Ada juga cyber security tentu, karena semua terintegrasi dengan internet, maka masalah keamanan jaringan menjadi masalah yang krusial, sehingga minimal empat industri tadi atau empat bidang tadi muncul
di era revolusi industri ini, dan itulah yang sekarang ini banyak dibutuhkan di kondisi industri 4.0. Nah, singkatnya begitu, banyak sekali perubahan yang terjadi. Selain di sisi teknologi, juga di sisi model bisnisnya berubah. Kalau dulu itu, kalau dulu seperti ini. Kalau kalau dulu model bisnis itu disebutnya eh, pipeline ya, gambar. Oh sorry, kok jadi gini ya? Nah ini, oke seperti ini. Pepa. Oh nggak ada ya di sini ya. Jadi kalau dulu itu singkatnya begini. Dulu industri itu dari hulu ke hilir. Gitu. Nah ini bagus nih. Ada gambar bagus. Nah, jadi industri itu dia dari hulu ke hilir. Artinya ada produsen, kemudian produsennya, nah seperti ini nih. Produsennya punya agen, agennya punya reseller, resellernya punya baru masuk ke konsumen. Jadi dari hulu ke hilir, ada produsen, ada konsumen, tidak langsung berhubungan, tapi produsen itu akan melewati agennya, melewati distributornya, melewati resellernya, barulah sampai ke konsumen. Jadi kalau saya gambarkan di sini misalnya nih, nah ini kan product move this way, money move this way. Jadi misalnya dari sini nih, yang segitiga ini adalah produsennya, dia akan distribusikan barangnya, produknya ini ke distributornya. Dari distributornya dia akan distribusikan ke agennya. Dari agennya dia akan distribusikan ke resellernya. Dari resellernya barulah sampai ke konsumen. Sehingga uang pun dari sini, dari konsumen masuk ke resellernya, dari resellernya masuk ke distributor, ke agennya, agen masuk ke distributornya, baru masuk ke produsen. Jadi seperti itu. Ini model bisnis yang klasik sebelum revolusi industri. Sehingga profitnya itu, nah, dimana kita bisa lihat margin profitnya di sini antara produsen dengan distributor. Di sini ada profit margin. Misalnya kalau di distributornya harga barangnya X, maka ke sini masuk, dari sini akan dijual X plus 1. Dari sini akan dijual X plus 1 plus 1, misalnya seterusnya. Jadi di antara ini akan ada profit margin. Itu yang terjadi. Sehingga harga dari produsen ke konsumen itu nanti akan jauh berbeda, akan ada margin, akan ada selisihnya. Disitulah profitnya, disitulah profit marginnya. Nah itu yang terjadi pada model bisnis pipeline. Nah kalau yang sekarang sering dikenal disebut dengan model bisnisnya platform. Seperti yang kita tahu sekarang bermunculan startup seperti yang paling kita pakai sehari-hari, ada Grab, ada Gojek, ada Shopee, ada Bukalapak dan seterusnya. Nah mereka itu dia tidak mendapatkan margin kepada resellernya. Nah, jadi justru mereka itu, bisnis platform itu, dia mempertemukan antara konsumen dengan produsen secara langsung. Contoh kita misalnya, kita lihat saja studi kasusnya misalnya Bukalapak. Bukalapak itu adalah sebuah platform yang mempertemukan yang mau jualan dan juga yang mau beli di satu platform dia. Jadi Bukalapak dia nggak jualan, dia cuman mempertemukan penjual dan juga pembelinya di sana, sehingga si interaksi antara penjual dan pembeli bisa interaksi langsung di platform dia. Nah itulah yang bedanya platform, sehingga tidak ada profit margin karena garis ini hilang nih, garis ini hilang. Jadi antara produsen dengan konsumen langsung bersinggungan atau langsung berinteraksi di platform tersebut. Bahkan di bisnis platform ini, kalau di sini kan misalnya produsen tok, kemudian konsumen tok. Kalau di sini dia bisa sebagai produsen juga bisa sebagai konsumen. Contoh,
kita punya akun Bukalapak, kita bisa jualan, kita juga bisa beli. Nah di situ dinamisnya platform ini. Dari mana dia keuntungannya? Semakin banyak penggunanya, platform semakin banyak dipakai, traffic semakin tinggi, database semakin tinggi, maka nilai platform dia akan naik, atau istilahnya valuasinya akan tinggi. Nah itulah yang menjadi nilai perusahaan tersebut jadi besar. Makanya sering kita dengar bahwa valuasi Gojek lebih tinggi daripada Garuda Airlines. Padahal kita tahu Garuda punya aset yang besar, kita tahu Gojek dia perusahaan transportasi tapi tidak punya alat transportasi satu pun gitu kan. Tapi bisa lebih tinggi valuasinya. Kenapa? Karena dilihat dari seberapa besar data yang masuk ke sana, seberapa besar traffic yang terjadi di sana, database yang terkumpul bagaimana, sehingga di situ bisa diproyeksikan data-data tersebut menjadi penting, akan bisa terlihat habit. Makanya tadi ada istilah teknologi big data, disitulah akan bermain. Jadi banyak ke teknik sih sebenarnya. Bisa terjadi seperti itu karena sekarang ini tentu ya kita tahu kalau dulu harga minyak tinggi sekali. Minyak adalah komoditi paling berharga di dunia. Sekarang malah minyak harganya anjlok sekali. Yang paling tinggi itu sekarang bukan minyak, tapi sekarang itu data yang paling mahal. Maka di situ platform bermain. Nah, pergeseran ini cukup membuat perubahan yang signifikan, terutama di dunia industri dan juga di kebutuhan-kebutuhan apa ya? Kebutuhan-kebutuhan kebutuhan-kebutuhan pekerjaan lah dalam tanda kutip, sehingga banyak sekali hal-hal yang bergeser di dunia karena ada perubahan revolusi industri ini, ada perubahan model bisnis dari pipeline menjadi platform, kemudian ada perubahan teknologi terjadi, maka kebutuhan akan tenaga kerja pun akan berubah. Dulu orang-orang yang di sini dia bisa masuk di sektor-sektor ini, menjadi agen, distributor dan segala macam. Kalau sudah platform di sini ini akan hilang nih. Otomatis beberapa hal akan hilang. Dulu segala sesuatu tidak terotomatisasi, segala sesuatu memakai manusia untuk mengerjakan hal-hal yang bersifat repetitif atau berulang-ulang. Contoh misalnya dulu sering kita lihat atau sering kita jumpai di jalan tol, siapa yang memberikan tiket dan mengambil karcis gitu ya di tol, itu pasti menggunakan manusia. Nah sekarang kita lihat sudah hilang, itu tidak ada. Hal-hal yang sifatnya repetitif bisa dikerjakan oleh mesin. Maka kita bayangkan berapa orang penjaga pintu tol itu harus kehilangan pekerjaannya. Kuncinya adalah pekerjaan yang sifatnya repetitif itu hampir dipastikan akan hilang, akan digantikan oleh mesin, karena industri melihat efisiensinya lebih tinggi kalau dilakukan atau kalau dikerjakan oleh mesin. Nah pertanyaannya, akuntansi ada di mana? Sementara akuntansi itu banyak sekali, terutama jenjang SMK, akuntansi terutama jenjang SMK itu banyak sekali mengerjakan sifatnya hal-hal yang repetitif. Banyak sekali. Maka bisa digambarkan bahwa ini menjadi salah satu pekerjaan yang terancam juga sebetulnya di dunia industri ini. Karena kalau sifatnya repetitif, misalnya kita sebagai orang akuntan misalnya di jenjang SMK terutama, keterampilan intinya adalah entry data. Nah, entry data itu sifatnya tentu akan berulang-ulang, sama, repetitif seperti itu. Atau misalnya membuat laporan keuangan, membuat jurnal dan seterusnya, itu sifatnya sama, sifatnya repetitif juga. Maka dari itu di dunia industri seperti ini, nah tadi hal-hal yang sifatnya berulang-ulang nanti akan tergantikan oleh mesin. Sering kita lihat sekarang ini contoh, banyak sekali aplikasi-aplikasi akuntansi yang sifatnya dia tinggal masukkan beberapa angka dan akan langsung keluar laporan keuangan. Coba kita searching ya, aplikasi akuntansi, enter. Nah tuh langsung muncul seperti ini tuh.
700.000 per bulan mudah digunakan gitu kan. Banyak aplikasi yang muncul-muncul seperti ini. Apalagi banyak sekali. Nah jadi artinya sekarang ini, kalau dulu membuat laporan keuangan harus manual dari awal sampai akhir, sekarang ini orang tinggal masukin transaksinya langsung muncul laporan keuangannya seperti itu. Karena tadi kita berbicara di sini di industri 4.0, maka suasananya seperti itu. Nah, sehingga kalau para akuntan ini, terutama yang bagian entry data di SMK, jenjang SMK itu tidak mengupgrade dirinya, maka ini sulit sekali. Sulit sekali. Dia akan tergantikan nanti. Dia akan tergantikan. Oke. Sehingga apa ya, apa namanya, mau nggak mau sebagai orang akuntan dia harus upgrade dirinya. Jadi kalau saya ilustrasikan begini, seorang akuntan ini terutama di jenjang SMK, akuntan di jenjang SMK, dia itu skillnya adalah entry data, gitu ya, entry data ya. Coba saya zoom, bisa nggak ya? Bisa kayaknya nih. Control plus ya. Nah jadi gini, yang sifat entry data tadi sudah kita jelaskan bahwa ini akan hilang nanti. Terbukti ya, di pintu tol lah paling gampang kita bisa lihat. Sudah hilang orang-orang yang mengerjakan ambil tiket dan memberikan tiket gitu ya. Atau kita lihat sekarang gimana transaksi keuangan terjadi. Kalau dulu orang mengantri di bank untuk melakukan transaksi, sekarang sudah tidak begitu. Sekarang tinggal buka gadgetnya, buka handphonenya, transaksi selesai. Hampir tidak menggunakan orang gitu ya. Maka tadi ini terancam nih. Maka mau tidak mau seorang akuntan ini dia harus mengupgrade dirinya untuk bisa mempelajari beberapa hal. Di antaranya yang pertama, dia harus ngerti database, teknologi database. Nah, dia harus ngerti minimal bagaimana database itu bekerja. Dia harus belajar teknologi apa saja yang ada di database. Misalnya dia harus belajar MySQL, dia harus belajar yang lain-lainnya. Dia harus belajar bagaimana tentang teknologi ini, database ini, walaupun tidak sampai mendalam, dia harus bisa ini. Kemudian dia juga harus membekali dirinya dengan skill cloud computing, mau nggak mau. Jadi sekarang ini kebutuhan-kebutuhan seperti ini tidak lagi berupa kewajiban orang-orang teknis, orang-orang teknik informasi, enggak. Ini semuanya harus mempunyai basic seperti itu. Hanya basic saja, tidak harus ahli, tapi harus basic, harus tahu. Misalnya dia bagaimana mengkoneksi server ke cloud gitu ya, atau ke internet dan segala macamnya, itu minimal dia harus tahu, dia harus membekali dirinya. Kemudian dia juga harus membekali diri dengan teknologi big data tadi. Dari database, kalau database itu sifatnya terstruktur, kalau big data dia sifatnya data numpuk, kemudian diambil teknologi menggunakan biasanya artificial intelligence nih, nanti kecerdasan virtual, kecerdasan buatan, diambil datanya, menyimpulkan, atau ini untuk istilahnya untuk melakukan forecasting. Ya, terus teknologi big data secara umum. Ini minimal harus dimengerti oleh orang-orang dengan basic akuntan di jenjang SMK. Kalau ini tidak tahu, tambahannya misalnya dia ngerti blockchain gitu ya. Blockchain. Misalnya tentang Bitcoin dia harus ngerti, karena
hal-hal seperti ini yang akan banyak ditemui dan orang-orang akan mencari orang-orang yang bisa seperti ini, walaupun tidak mendalam, karena kalau secara mendalam nanti ada jurusan teknik yang lain. Tapi jurusan akuntansi kalau dia tidak bekali ini, dia tidak akan kepake di era revolusi industri sekarang ini. Nggak bisa seorang akuntan dia nggak tahu sama sekali. Ini menjadi hal yang harus kita bersama pikirkan, bagaimana kurikulum yang harus dibentuk di sekolah terutama, pun bagaimana para siswa juga harus membekali diri di hal seperti ini. Dia harus ngerti tentang website, dia harus ngerti tentang database, cloud computing, big data, blockchain, kemudian ada AI, ada artificial intelligence. Dia harus ngerti bagaimana kecerdasan virtual, kecerdasan buatan ini dibuat, karena nanti berhubungan dengan mesin-mesin yang dibuat, misalnya di sisi akuntansi. Banyak sekali tadi contoh aplikasi-aplikasi yang dibuat, yang dia sudah cerdas melebihi manusia kalau misalnya hanya untuk menginput data saja. Artinya orang-orang yang hanya bisa bikin laporan keuangan, dia akan hilang, karena laporan keuangan akan selesai dibuat oleh mesin seperti itu. Nah, ini sharing saja, bagi kita PR-nya banyak sekali. Belum lagi ada IoT-nya, Internet of Things-nya. Contohnya misalnya kalau ini penerapannya ini penerapannya di apa ya? Di handphone yang di apa penerapannya di sensor-sensor gitu ya. Deteksi lokasi misalnya gitu ya. Deteksi lokasi, deteksi tadi integrasi device ke internet segala macam, bisa di report misalnya laporan atau reporting bisa di remote di mana saja gitu, di remote di mana saja. Nah, hal-hal seperti ini juga harus diperhatikan karena sekarang sudah ke arah sana. Minimal ini menjadi hal-hal yang harus kita pelajari, hal yang harus kita baca, dan jujur kurikulum belum bisa mewadahi ini, maka dituntut bagi kita, terutama para pelajar yang saat ini belajar di SMK jurusan akuntansi, harus setidak-tidaknya membekali diri, membaca. Sekarang sumber belajar sudah banyak, silakan Anda bekali diri Anda minimal tentang data-data ini, tentang materi-materi ini. Itu saja saat ini yang bisa saya sampaikan, sharing tentang kondisi bagaimana relevansinya akuntansi dengan revolusi industri. Ternyata memang banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi, namun satu sisi tantangan ini jauh lebih besar, tapi ternyata di satu sisi kita melihat sebuah peluang. Kalau misalnya kita seorang akuntan mengerti hal-hal yang ini, kita tahu konsepnya secara umum, kita bisa menyesuaikan diri dengan kondisi revolusi industri saat ini, justru kita yang akan mendapatkan peluang lebih besar gitu. Sehingga disinilah tantangannya, mari kita bersama-sama membekali diri kita, mempelajari supaya kita tidak tergerus oleh zaman revolusi industri terutama yang sekarang ini sedang terjadi. Itu saja, terima kasih, semoga bermanfaat.